Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Mas Danang, namanya Mas terus, saya masih muda terus. Ketua pengurus dan seluruh jajarannya ya, semua pengurus baik pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian Ibu Sekjen, gimana sih? Ibunya Ibu Sekjen? Oke. Oh ya, Ibu Sekjen, kemudian para dewan pengarah, dewan pakar, dewan pendamping yang tadi sudah disebut. Terima kasih, luar biasa sekali perannya di kegiatan kita hari ini. Kemudian Pak Satria, pendiri IGI, saya tadi kisi kalau tidak ada IGI gimana ya jadinya organisasi profesi di Indonesia ya. Gak ada. Juga keluarganya ini alhamdulillah ada Pak Satria Dharma yang tahun itu punya inisiatif mendirikan IGI, satu organisasi profesi yang benar-benar independen, fokus ke kompetensi, visioner dan berpemikiran global. Untung ya Pak. Jadi ini berbahagia kita semua. Ada Pak Satria Dharma dan jajaran saat itu yang ingin yang mendirikan IGI ini. Kemudian juga Bu Francisca Nuraini ya tadi dengan hasil analisa yang luar biasa. Jadi kalau di GTK juga sudah ada di laporan mulai awal, kemudian pertengahan dan akhir. Kita bisa melihat setiap organisasi profesi yang tergabung atau ormas yang tergabung dalam POP ini sudah kita lihat dampaknya. Kemudian juga tim riset tadi sudah dipaparkan Pak Dr. Asep Sutrisna Sanjaya. Terima kasih untuk laporannya yang luar biasa. Dan juga tentu Bapak Ibu Kepala Dinas. Mana Pak Kepala Dinas? Wah, terima kasih Pak. Ini ketemu saya berapa kali ya kalau biasanya urusan medianya ya Pak ya. Ini ketemu di sini untuk urusan kemaslahatan guru ya dan siswa kita. Terima kasih untuk para kepala dinas yang luar biasa ya. Kalau bisa hadir di sini itu berarti komitmennya tinggi. Luar biasa, benar luar biasa. Karena saya tahu nih saat ini kepala dinas lagi sibuk karena tahun politik ya Pak. Kebijakan empati dan kepala daerah. Kemudian tadi ketua wilayah IGI yang menjadi daerah sasaran POP 2023 mana Pak ketua wilayah? Saya senang karena kalau IGI siapapun yang duduk dan jadi pengurus pasti dulu. Jadi sangat membanggakan hari ini keluarga saya. Pasti ini anggota keluarga tercinta karena kalau ditanya mana ketua provinsi, guru lagi, mana kabupaten, guru lagi. Gak ada pejabat dinas Pak. Kemudian ketua daerah sasaran POP ini tahun 2023. Kalau 2023 berarti sinambungan ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga ini nanti saya ingin tahu siapa peserta terbaik dalam berbagi praktek baik POP IGI 2023. Sudah tahu belum Mas peserta terbaiknya? Ada 9 yang ada. Masih rahasia? Ada sudah. Oh sudah. Dan tentu semua saja yang hadir di ruang ini, panitia yang luar biasa, yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa, megah dari sore hari ini. Pertama tentu puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa karena atas izinnya rahmat berkah yang dilimpahkan pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini. Jadi kita harus tak lepas selalu berdoa karena kita bagian umat yang diberi kesempatan untuk terus bisa berkontribusi untuk pendidikan. Karena kita baru saja melalui masa yang sulit selama hampir 3 tahun dalam pandemi. Banyak keluarga kita, pahlawan, pendahulu keluarga kita yang mendahului kita karena
mungkin kita juga bagian yang ikut sakit saat itu dan ikut pergi mendahului kita semua. Sehingga kesempatan yang luar biasa ini dengan berkah yang tiada terkira, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk selalu berbuat baik, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, termasuk pada kesempatan sore hari ini. Kalau semua berkhidmat di ruangan ini, tentu tak lain adalah untuk pendidikan kita, karena banyak sekali kerjaan lain yang bisa lebih menguntungkan daripada berposisi bersama-sama. Ini menunjukkan komitmen kita yang tinggi untuk pendidikan kita dan wujud syukur kita karena kita diberikan kesehatan, rahmat, tiada terkira, sehingga sudah sepantasnya kita gunakan kesempatan ini untuk berbuat hal yang positif. Saya juga sangat bersyukur berada di kesempatan sore hari ini karena berkali-kali ini Mas Danang dan saya di berbagai tempat selalu waktunya itu bersamaan, gitu ya. Dan sebenarnya saya ingin sekali datang menyaksikan sendiri pamer karya, produk yang dihasilkan, proses yang dilakukan oleh teman-teman ini. Tapi alhamdulillah sore hari ini saya berkesempatan untuk Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang dikerjakan bersama-sama di ruang ini dengan tujuan yang sama. Kalau peningkatan kompetensi guru itu tentu hasil akhirnya adalah anak-anak kita. Pertama tentu ini apresiasi untuk IGI sebagai satu organisasi profesi dan ormas yang tadi saya sebut yang mandiri, profesional, inklusif, berwawasan global, dan punya visi mencerdaskan anak bangsa. Saya sudah bisa menyebut bahwa IGI ini adalah salah satu dari mitra strategis Kemendikbudristek untuk semua program prioritas. Jadi saya sangat amat senang dan bahagia ketika semua program kita disambut baik oleh IGI. Kalau tadi Mas Danang bisikin dulu belakang itu adalah buku penggerak. Sudah pastilah kalau orang hebat itu adanya di IGI. Saya sudah mendengar berbagai program peningkatan kompetensi yang dilakukan IGI. Kemudian salah satunya ya ini partisipasi IGI di POP ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau tadi disampaikan bahwa sasarannya dengan anggaran yang sama dengan yang lain, tapi bisa menggapai sasaran yang lebih luas, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi salah satu bentuk partisipasi yang sangat kami apresiasi adalah keterlibatan IGI di dalam program organisasi penggerak saat ini. Kalau tadi kita sudah melihat paparan baik dari tim riset maupun dari Beskap yang menganalisa hasil paparannya, kita tahu bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman IGI ini berdampak. Apalagi tadi Mas Asepnya memaparkan dengan Kit Patrick, ya, mana ini sebenarnya sudah bisa kita lihat dampaknya. Jadi kalau dilihat sebelum dan sesudah kita lihat dampaknya, saya tadi bisik-bisik sudah belum dibandingkan dengan yang tidak dapat intervensi. Oh nanti kata Mas Danang kalau ada anggaran dari Dirjen. Saya punya harapan begini Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau sejak lama saya itu diundang di kegiatan IGI ya. Sejak itu belum kenal Mas Danang, saya masih jadi kepala lembaga pengembangan kebudayaan kepala sekolah saat itu. Kemudian sering diundang di lokal daerah itu. Kemudian di sini ada juga yang mengundang saya saat itu. Ini saya melihat jiwa militansi teman-teman ini. Jadi jiwa militansi itu nggak itu ada masalah tidak, bahkan untuk kegiatan mengeluarkan uang dari saku sendiri itu dilakukan. Sehingga dengan jiwa militansi ini saya berharap keberhasilan yang sekarang sudah terlihat, gitu ya, itu tidak hanya berhenti tahun ketiga ya Bapak Ibu. Tahun ketiga berarti tahun terakhir untuk POP ini untuk ronde ini. Kita belum bisa menjanjikan apakah ronde depan ada POP lagi, tapi mungkin ada kegiatan yang melibatkan organisasi profesi mungkin dalam bentuk yang lain. Nah, karena kita sudah melihat hasilnya sudah terlihat
terlihat bagus tadi yang disampaikan oleh tim riset maupun dianalisa oleh tim Kemendikbudristek, tentu tidak harus berhenti sampai di sini. Jadi kalau sekarang selesai sampai proses administrasi selesai, harapan saya diseminasinya bukan hanya di tempat sekarang menjadi sasaran, tapi kalau ada daerah-daerah yang tidak menjadi sasaran, itu akan mengimbaskan ke sana sesuai dengan prinsip penggerak yang ada di Merdeka Belajar. Sehingga ketika tadi daerah-daerah yang sudah melihat dampak baiknya, lalu ingin menganggarkan dengan APBD-nya untuk mengimbaskan atau mendiseminasikan keberhasilan ini tentu sangat baik. Jadi kami sangat mengundang partisipasi dari semua pemerintah daerah dengan apa yang sudah dilakukan oleh IGI. Bahwa praktek baik integrasi literasi numerasi ini sudah menunjukkan hasil baiknya, dan mari bersama-sama kita menularkan ke daerah-daerah lain. Tentu karena IGI ini sudah jejaringnya sudah sampai ke seluruh Indonesia, tentu ada daerah-daerah lain yang belum menjadi sasaran, tentu di pengurus atau di daerah lain yang saat ini belum menjadi sasaran bisa mengimbaskan program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kepedulian dari teman-teman IGI ini sudah saya lihat dengan semua praktek baik yang sudah dilakukan, dan kami menunggu cerita praktek baiknya, bukan hanya selesai dipaparkan. Setelah selesai RTL-nya, tentu begini, saat ini Kemendikbudristek sedang mengembangkan namanya manajemen talenta guru. Jadi manajemen talenta ini memberikan apresiasi pada semua guru yang berkontribusi atau berpartisipasi dalam peningkatan kompetensinya yang sejalan dengan arah Merdeka Belajar. Oleh karena itu, semua praktek baik ini, kalau saya jadi video, jadi panduan, jadi modul, jangan berhenti hanya ditularkan oleh teman-teman, diunggah di PNN, gitu ya. Jadilah bukti karya dan lain sebagainya. Dengan diunggah di PMM dan lolos kurasi, maka dicatat sebagai amal ibadah Bapak Ibu. Ya kan? Karena apa? Karena akan diunduh dan digunakan oleh daerah lain secara mandiri yang saat ini belum beruntung mendapat intervensi dari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi sudah dijelaskan baik oleh panitia dan ketua panitia tadi disebutkan Bapak, kemudian dari Bu Francisca juga, bahwa sebenarnya keberhasilan pendidikan kita objektif akhir ini bukan hanya tanggung jawab pemimpin seorang, tapi kerja kolaborasi dan gotong royong kita semuanya dengan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dan melihat hasil baik yang bisa kita lihat dan dampaknya terasa, maka itu sama dengan kita berpartisipasi dalam semua program prioritas kita. Nah, setelah POP ini selesai, sudah memasuki tahun ketiga, maka kami ingin sekali lagi mendengar cerita praktek baik, hasil baik, dan dikumandangkan di seluruh negeri. Bagaimana caranya? Ya, supaya bisa didengar di seluruh negeri, menyuarakan yang tidak hanya di ruangan ini, tapi bisa dilihat di seluruh negeri bahwa ini sudah menghasilkan praktek baik yang luar biasa untuk literasi, maka jangan berhenti sampai di sini. Saya sangat berharap dan menunggu cerita baik berikutnya, cerita yang menarik berikutnya, pengibasan secara otodidak dilakukan oleh guru-guru berikutnya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini, harapan kami. Apa yang telah dilakukan ini dalam mendorong terbentuknya ruang-ruang komunitas belajar yang sekarang sudah terjadi dan akan terus dilakukan bagi guru-guru kita, sangat amat patut diapresiasi. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, karena ruang-ruang komunitas belajar yang dibentuk oleh teman-teman ini, guru-guru menjadi lebih intik berdiskusi, lebih terbuka berdiskusi, lebih terbuka berbagi praktek baik, lebih terbuka mengidentifikasi dan menyampaikan masalah-masalah pembelajaran, karena di dalam komunitas itulah ditemukan solusi-solusi pembelajaran yang dapat dipakai di
ini yang sudah saya sebutkan tadi membuat saya semakin yakin bahwa kemajuan pendidikan kita meskipun saat ini terus dalam proses untuk mencapai, sekarang sudah mencapai tahun ketiga setengah Merdeka Belajar, akan bisa kita capai. Jadi kita harus optimis bahwa apa yang tertuang dalam rencana tujuan dalam masa menteri ini dapat kita capai jika kita bergotong royong dan terus berkolaborasi. Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, salah satunya adalah ini, yang mana tujuannya adalah untuk mensukseskan program yang sedang dijalankan, tetap sangat kami butuhkan, dan ini adalah sebuah keniscayaan di bidang pendidikan. Karena kita tahu bersama stakeholder pendidikan itu adalah semua warga negara Indonesia. Saya yakin sekali gotong royong dan kolaborasi selalu disampaikan oleh Mas Menteri berbagai pertemuan, selalu menekankan gotong royong dan kolaborasi dapat menyelesaikan problem-problem pendidikan yang kita hadapi di seluruh Indonesia. Tadi Bu Nasika menyebutkan bahwa kita dengan segala keterbatasan anggaran kita tidak akan mungkin menjangkau guru-guru lapisan guru terluar, apalagi daerah 3T tadi yang disebutkan oleh Mas Yadi. Tapi dengan kontribusi dari IGI, maka kita bisa membantu kita untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit kita jangkau. Jadi kalau dalam berbagai paparan, anggaran pendidikan kita 20% 600 triliun ya Bapak Ibu. Ternyata di Kemendikbud itu hanya 80 triliun. Itu satu tahun ya. 80 triliun itu untuk gaji dan tukin sekitar 60 triliun. Jadi yang untuk program itu hanya 2% Bapak Ibu. Lalu kalau 60 triliun, 20 triliunnya hanya di Kemendikbud, sisanya kemana? Itu anggaran pendidikan. Tapi di pertahanan, di Kemendagri, di Kementerian Koperasi, semua punya anggaran pendidikan. Jadi ini yang harus diketahui oleh kita bersama bahwa tidak bisa kalau disebut 20% jika semua dikelola oleh Kemendikbud, itu betapa indahnya dunia ini dan bagaimana kita bisa kasih semua ormas untuk terus membantu kita. Masalahnya 80 triliun itu semuanya termasuk untuk perguruan tinggi, gaji dosen, untuk kampus. GTK hanya 4 triliun. 4 triliun itu program prioritas hanya 2 triliun. 2 triliun itu untuk program 1 triliun. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, tapi saya yakin karena kolaborasi yang kita bangun semacam ini, jadi kalau misalnya daerah 3T benar-benar belum terjangkau, misalnya belum ada internet, belum ada layanan sarana prasarana yang memadai, tapi dengan menggerakkan semua unsur stakeholder pendidikan seperti ini, paling tidak sudah tersentuh melalui literasi. Sekali lagi terima kasih untuk IGI atas semua kontribusi. Dan Bapak Ibu, dengan sebagaimana tadi diminta oleh Ibu Ketua Panitia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, selalu memohon itu Allah SWT bahwa semua kegiatan ini selalu dalam bimbingannya, maka acara penyusunan rencana tidak lanjut program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia dengan tema implementasi integrasi literasi numerasi dalam pembelajaran saya buka secara resmi. Berlayar mengarungi samudera, tak gentar demi mencapai labuan, bersama bangkit dan berkarya, gotong royong pulihkan pendidikan. Ya sekarang temanya harus kompak, kalau enggak saya 5 kali. Labuan Bajo tempat wisata. Indah pemandangan seolah gunung merah. Bersama ormas tinggi kita bermitra. Sukseskan program organisasi penggerak. Shalom, Om Santi Santi Santi.
support untuk daerah-daerah sasaran organisasi Tenggara. Kami akan memanggil